Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan laporan hasil observasi Customer Relationship Management CRM studi kasus pada BPJS Kesehatan Cabang Bandung untuk memenuhi tugas mata kuliah CRM yang diampu oleh Ibu Dr. Erika Nurmantiani, SPDMM. Eh, Perkenalkan, nama saya Akbar dengan NPM 111112216167. Perkenalkan, nama saya Kresna Fatin Zafran dengan NPM 1111221107. Perkenalkan, nama saya Diana Nursafitri dengan NPM 1111231266. Perkenalkan, nama saya Naufal Faiz Ramadan dengan NPM 1112319194. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farsya dengan NPM 111231190. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang pertama dimulai dari latar belakang. Mengapa observasi ini penting? Pergeseran paradigma penerapan CRM pada sektor publik, non-profit, dan mandatori berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi laba. Yang kedua, masalah historis lonjakan peserta di awal transisi 2014 menyebabkan antrean fisik yang mengular dan keluhan tinggi. Yang ketiga, tantangan bagaimana mempertahankan kepuasan peserta 278 juta jiwa agar membayar iuran bukan karena paksaan, melainkan karena kepuasan layanan. Yang keempat, fokus transformasi digital sebagai solusi pengurai antrean. Selanjutnya, tujuan observasi. Yang pertama, identifikasi sistem CRM mengetahui transformasi layanan digital, baik itu mobile, JKN, ataupun Pandawa. Yang kedua, analisis strategi. Menganalisis strategi mengubah forced loyalty, paksaan menjadi affective loyalty, kesadaran. Yang ketiga, pengelolaan data, memahami penggunaan single identity number atau NIK dalam basis data. Yang keempat, indikator sukses, mengetahui KPI keberhasilan CRM yang berfokus pada indeks kepuasan dan pemahaman bukan laba. Baik, selanjutnya Eh, akan ba- dijelaskan oleh Diana. Baik, di sini ada profil objek observasi BPJS Kesehatan Cabang Bandung yang statusnya itu Badan Hukum Publik, nirlaba atau non-profit, dan wajib atau mandatory. Nah, cakupannya itu sudah universal health coverage dengan lebih dari 98% penduduk Indonesia, dan produk utamanya itu ada Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, dan layanan pendukung CRM-nya itu ada aplikasi mobile JKN via aplikasi, ada Pandawa layanan via WhatsApp, kemudian ada Care Center dengan nomor 165, dan yang terakhir ada BPJS Keliling dengan sistem jemput bola. Nah, selanjutnya itu ada implementasi sistem CRM atau omnichannel. Yang pertama itu ada transformasi digital atau self-service, di mana mobile JKN itu menyediakan fitur pendaftaran, cek tagihan, dan antrian online. Yang di mana antrian online itu mengatasi antrian fisik di rumah sakit. Yang kedua ada Pandawa atau chatbot dan admin WhatsApp untuk segmen yang lebih nyaman dengan via teks. Kemudian ada layanan hybrid, yaitu ada Viola, layanan tetap muka virtual via Zoom di kantor kecamatan dan kelurahan. Dan ada Outreach CRM, sistem jemput bola, di mana BPJS itu berkeliling, hadir di pusat keramaian seperti di pasar untuk mendekatkan akses kepada masyarakat. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Strategi hubungan pelanggan. Strategi hubungan pelanggan, Customer Relationship BPJS Kesehatan memiliki fokus yaitu membangun loyalitas berbasis kesadaran, affective loyalty, meskipun status kepesertaan JKN adalah wajib. Tujuan utamanya adalah memastikan peserta merasa puas dan paham terhadap program. Fokus ini mengubah kewajiban menjadi kepuasan. Meskipun BPJS Kesehatan memiliki payung hukum yang kuat, strategi CRM mereka bergeser dari sekedar penekanan pada ketaatan aturan menjadi pelayanan prima dan pendekatan humanis. Tujuan strategi harapannya peserta membayar iuran bukan karena takut sanksi regulasi, tetapi karena merasakan manfaat dan kemudahan layanan. Selanjutnya indikator keberhasilannya yaitu
Strategi ini diukur melalui survei kepuasan peserta dan uji pemahaman peserta yang dilaksanakan oleh pihak ketiga setiap tahunnya. Yang kedua ada segmentasi komunikasi. Mengingat peserta JKN mencakup semua demografi, BPJS Kesehatan menerapkan komunikasi yang tersegmentasi agar pesan tersampaikan secara efektif. Yang pertama ada ke Genjet, menggunakan digital segmen seperti media sosial, Instagram, YouTube, dan TikTok. Perusahaan mulai bekerja sama dengan figur-figur yang relevan seperti influencer muda dan dokter-dokter muda yang aktif secara daring untuk menyampaikan materi edukasi kesehatan. Untuk masyarakat umum atau lansia, konvensional segmen, pendekatan bagi segmen yang terbiasa dengan digital strategi, jemput bola, outreach, dan sosialisasi terhadap muka tetap menjadi prioritas. Untuk kanalnya menggunakan sosialisasi dilakukan secara rutin di kecamatan dan kelurahan. BPJS Kesehatan melibatkan tokoh masyarakat seperti Kadar Posyandu, PKK, dan Ketua RW untuk menjangkau lapisan masyarakat terbawah dan memastikan pesan tersampaikan melalui perwakilan komunitas. Yang ketiga ada brand ambassador. Penggunaan brand ambassador berfungsi sebagai alat komunikasi pemasaran sosial untuk memperkuat citra dan pesan edukasi. Figur gaya hidup sehat, BPJS Kesehatan menggunakan figur seperti Aderai sebagai brand ambassador jangka panjang karena merepresentasikan gaya hidup sehat yang sejalan dengan program promotif dan preventif JKN. Strategi brand ambassador juga terus beradaptasi dengan menggandeng tokoh-tokoh baru yang relevan dengan tren masa kini untuk memperluas pesan ke generasi yang lebih muda. Yang keempat, ada manajemen keluhan, fokus pada edukasi. Manajemen keluhan BPJS Kesehatan difokuskan untuk mengatasi knowledge gap, kesenjangan pengetahuan yang merupakan sumber keluhan tertinggi. Analisis akar masalah, saat pengaduan masuk, karyawan bertugas mengidentifikasi apakah keluhan tersebut disebabkan oleh kegagalan sistem atau karena ketidakpahaman peserta terhadap prosedur, misalnya alur rujukan. Peran edukator, narasumber menggarisbawahi bahwa sebagian besar keluhan di lapangan terjadi karena ketidakpahaman. Oleh karena itu, strategi penanganan keluhan adalah dengan memberikan penjelasan dan edukasi ulang kepada peserta untuk meluruskan persepsi dan memastikan pemahaman prosedur yang benar. Yang selanjutnya, pengelolaan data analytical CRM. Pengelolaan data merupakan tulang punggung operasional BPJS Kesehatan yang disebut sebagai analytical CRM karena fokus pada pengumpulan, pengolahan, dan interpretasi data peserta untuk kebutuhan strategis. Yang pertama ada Single Identity Number atau NIK. Inovasi paling signifikan dalam pengelolaan data adalah penggunaan nomor induk kependudukan NIK sebagai satu-satunya identitas kepesertaan. Identitas tunggal, peserta JKN kini tidak lagi diwajibkan memiliki kartu fisik, cukup menunjukkan KTP untuk mengakses layanan kesehatan maupun administrasi. Efisiensi administrasi, penggunaan NIK yang bersifat tunggal dan melekat seumur hidup meminimalisir duplikasi data dan sangat memudahkan proses verifikasi data peserta secara real time. Yang kedua ada profiling peserta. Data yang dikumpulkan melalui NIK diolah untuk melakukan segmentasi data profiling yang merupakan inti dari analytical CRM. Pemetaan demografi data NIK memberikan informasi lengkap mengenai usia, jenis kelamin, dan alamat domisili peserta. Penentuan strategi komunikasi, hasil profiling ini digunakan untuk menentukan metode komunikasi yang paling tepat. Misalnya, jika data menunjukkan dominasi segmen muda, Gen Z, pendekatan edukasi dilakukan melalui influencer media sosial. Sebaliknya, jika di wilayah tertentu didominasi segmen non-digital, pendekatan dilakukan melalui tokoh masyarakat setempat. Yang ketiga ada real-time integration. BPJS Kesehatan mengedepankan integrasi data secara langsung dan mandiri. Self-service data update melalui aplikasi mobile JKN, peserta dapat memperbarui data kontak atau memantau status keaktifan mereka secara real-time dan mandiri. Feedback loop, data mengenai kendala dan masukan dari lapangan yang ditampung oleh kantor cabang dilaporkan ke tim IT pusat untuk dilakukan perbaikan dan penyempurnaan fitur aplikasi secara terus-menerus. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis teori CRM menurut Francis Battle. Yang ke satu yaitu operasional CRM, otomatisasi, sistem antrian online, menghilangkan penumpukan antrian fisik sejak subuh, yang mana ini menjadi salah satu dari topik utama yang sering dihadapi oleh para pelanggan BPJS, di mana mereka mengeluhkan sudah mengantri dari subuh tetapi baru mendapat panggilan di siang ataupun sore hari. Lalu yang kedua yaitu analytical CRM berdasarkan data.
Pemanfaatan Big Data, kepesertaan berbasis NIK untuk kebijakan strategis yang berfungsi untuk men-track dari riwayat penyakit yang pernah diderita oleh pasien ataupun keluhan-keluhan sebelumnya yang pernah diderita oleh pasien. Lalu selanjutnya itu ada strategic CRM budaya, penerapan standar service excellence greeting attitude meski tanpa kompetitor, di mana BPJS sendiri merupakan satu-satunya bidang yang bergerak di bidang kesehatan ini yang dibawahi langsung oleh BUMN negara dan mereka tidak memiliki kompetitor, tetapi itu tidak menjadi alasan bagi BPJS untuk menurunkan service excellence-nya kepada para customer. Mungkin boleh di next. Lalu selanjutnya yaitu analisis kesenjangan atau gap analysis. Lalu ini ada beberapa tantangan yang ditemukan di lapangan. Yang pertama itu knowledge gap atau kesenjangan kepengetahuan. Banyak keluhan bukan karena sistem error, tetapi karena user error, di mana peserta masih belum sepenuhnya memahami bagaimana prosedur ataupun birokrasi dalam BPJS itu bekerja, sehingga hal itu menimbulkan banyak sekali error yang disangka-sangka dari sistem ternyata memang terdapat dari kesalahan user. Lalu yang kedua yaitu service delivery gap atau yang ketiga. Kepuasan peserta bergantung pada layanan fasilitas kesehatan, RS ataupun klinik. Keluhan layanan medis sering dilimpahkan ke BPJS yang mana itu bukanlah tempatnya. Lalu yang ketiga yaitu digital divide atau kesenjangan digital. Aplikasi mobile JKN efektif untuk kaum muda, tetapi untuk kaum lansia dan juga beberapa masyarakat yang tinggal di perdesaan masih butuh layanan manual dan masih butuh dibimbing untuk melaksanakan dari JKN tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian ada perbandingan CRM swasta dan publik. Yang pertama, dari segi aspek ada tujuan. CRM komersial atau swasta, profit maximization 34, sedangkan CRM BPJS atau publik, keberlangsungan program dan trans 35. Kemudian ada aspek loyalitas. CRM komersial atau swasta pilihan sukarela, sedangkan CRM BPJS atau publik wajib mandatori namun dibangun dengan pendekatan humanis 36. Kemudian yang ketiga ada indikator CRM komersial atau swasta repeat order atau sales. Kemudian CRM BPJS atau publik indeks kepuasan dan pemahaman peserta 37. Dan yang terakhir ada segmentasi CRM komersial atau swasta high value customer atau prioritas, sedangkan CRM BPJS atau publik universal coverage atau tanpa diskriminasi 38. Mungkin selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, BPJS Kesehatan sukses memodifikasi CRM komersil menjadi CRM pelayanan publik. Selanjutnya ada kunci keberhasilan, ada pada strategi omnichannel atau mobile JKN, jemput bola, dan simplifikasi data atau NIK. Kemudian ada saran, yang pertama ada intensifikasi edukasi, perbanyak konten visual sederhana untuk mengatasi knowledge gap. Yang kedua ada kontrol mitra, perketat monitoring layanan di fasilitas kesehatan. Yang terakhir ada inklusivitas, tetap pertahankan layanan manual untuk menjembatani kesenjangan digital. Mungkin sekian. Mungkin sekian presentasi hasil observasi kelompok kami yaitu kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.